오빠 대통령께 민진이만 죽었다 씨발려나. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai nona-nona dan tuan-tuan sekalian, semoga para penonton, pendengar, atau pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih terjebak di rangkaian film dari Korea Selatan. So, kita akan membahas tentang kisah seorang ibu rumah tangga yang melakukan segala upaya untuk mengungkap serangkaian misteri dalam rangka untuk mencari kebenaran tentang hilangnya anak kesayangannya yang dibalut lembut dalam film yang berjudul The Truth Beneath. Seperti biasa, mari kita resapi dan mari kita renungkan alunan musik berikut ini. Kita diperkenalkan dengan seorang ibu rumah tangga yang bernama Yeon Hong. Beliau ini diceritakan sebagai sosok istri dari seorang politikus yang cukup aktif dalam membantu pencalonan suaminya sebagai wakil rakyat di Korea Selatan sana. Dan ini adalah suaminya yang bernama Jung Chan. Dia adalah seorang politikus yang dinilai oleh sebagian publik sebagai politikus dengan masa depan cerah. Meski dia memiliki sifat yang sedikit angkuh dan lebih mementingkan karir politiknya daripada keluarganya sendiri. Dan ini adalah anaknya yang bernama Min Jin. Min Jin ini diceritakan sebagai seorang anak perempuan yang penuh misteri. Bahkan saya sendiri juga kebingungan dengan sikap Min Jin ini. Cukup perkenalannya, mari kita lanjut ke kisah selanjutnya. Min Jin meminta izin kepada ibunya bahwa dia akan pulang agak larut karena harus menyelesaikan tugas kesenian bersama temannya yang bernama Jahye. Yeon Hong yang merasa kehidupan keluarganya sedang dalam masa genting karena dalam fase kampanye mengizinkan Min Jin untuk pulang lebih larut, tapi harus mencatat nomor telepon Jahye dan menaruhnya di papan memo agar Yeon Hong bisa menghubunginya sewaktu-waktu. Perlu diketahui, dari semua kandidat pemilu parlemen terdapat dua kandidat dengan suara terbanyak, yakni kandidat Kim Jong Chan atau ayahnya Min Jin dari Ormas Biru dan No Jae Sun dari Ormas Merah. Singkat cerita, malam hari telah tiba. Setelah selesai membantu suami kampanye, Yeon Hong menyadari bahwa putrinya belum kunjung pulang. Karena sudah larut malam dan cuaca yang begitu buruk, Yeon Hong pun menghubungi nomor telepon yang ditinggalkan Min Jin. Namun ternyata nomornya itu hanyalah nomor palsu. Karena merasa putrinya dalam bahaya, Yeon Hong pun menghabari sang suami dan berkata bahwa putrinya tak kunjung pulang. Setibanya di kantor sekretariat kampanye cabang Ngeblek, si Jung Chan meminta Yeon Hong untuk menunggunya sehari lagi karena ia takut jika informasi kehilangan anaknya ini bocor ke publik akan memberikan dampak buruk pada citranya dan berpotensi untuk menggagalkan rencananya. Tentu saja Yeon Hong pun kesal dengan sikap suaminya dan pergi meninggalkan kantor dengan membanting pintu. Karena masih diserang dilema hebat, Yeon Hong pun bergegas ke kantor polisi dan menceritakan kronologi kejadian beserta meminta petunjuk tentang Jahye atau teman yang diceritakan Min Jin tadi. Sementara di tempat lain, Jung Chan bertemu dengan orang yang cukup berpengaruh di dunia politik. Keesokan harinya, pihak kepolisian mendatangi kediaman mereka dan menjelaskan bahwa semalam hanya ada satu kejadian tabrak lari. Lalu mereka juga memberitahukan bahwa seseorang yang lebih banyak dihubungi oleh Min Jin bukanlah Jahye, tapi teman sekolahnya yaitu Choi Mi-ok. Setelah perbincangan yang cukup membosankan tadi, Yeon Hong segera bergegas ke sekolah Min Jin. Dan di sini kita diperkenalkan dengan bu guru yang bernama Sora. Sora menceritakan bahwa tidak ada murid yang bernama Jahye dan kemarin mereka nampak pulang bersama di tengah hujan yang lebat. Dan di titik itulah akhir dari keberadaan Min Jin. Kemudian Yeon Hong menemui Mi-ok dengan harapan agar Mi-ok memberikan secercah harapan baginya. Mi-ok yang terlihat sedikit suram ini berusaha membuka bola dari ponsel yang cukup mulus, full set, nego tipis, yang kemudian dihampiri oleh Yeon Hong. Mi-ok pun menceritakan bahwa saat perjalanan pulang, Min Jin dijemput oleh seseorang yang menggunakan mobil putih. Dan dari cerita Mi-ok dapat disimpulkan bahwa Min Jin cukup mengenal pria itu. Namun saat tengah menceritakan kehidupan pribadi perihal pekerjaan ayahnya, Yeon Hong melihat jam tangan Min Jin dipakai oleh Mi-ok. Yeon Hong pun marah dan menuduh Mi-ok telah mencuri jam tangan putrinya yang dicap telah hilang. 내가 너무 비싸서 경찰에 신고도 못한 건데 이게 네 거라고? Keesokan harinya saat dalam pasca pencarian Min Jin bersama tim kampanye, polisi menghampiri orang tua Min Jin dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Jung Chan pada saat anaknya hilang. Namun Jung Chan enggan memberitahukannya karena di hari itu Jung Chan sedang melakukan pertemuan rahasia.
Di malam harinya, Yeon Hong pun menanyakan kepada sang suami dengan siapa Jong Chan bertemu di malam itu. Namun Jong Chan masih enggan memberitahukannya. Karena merasa kesal dan tidak menemukan titik terang sama sekali, Yeon Hong pun memutuskan untuk meretas akun email Min Jin dan menemukan rangkaian fakta tentang anaknya yang selama ini tersimpan rapat. Yeon Hong baru menyadari bahwa selama ini Min Jin dianggap aneh oleh teman-teman sekolahnya dan berteman dengan Mi-ok yang juga sudah dikucilkan oleh teman-teman sekolahnya. Mereka berdua menjadi sangat akrab hingga sering melakukan hal-hal aneh seperti membuat berbagai video nyeleneh yang nggak disensor KPI, dan Yeon Hong juga mengetahui bahwa Min Jin sering mendapat kunci jawaban ujian sekolah sehingga nilainya terbilang cukup bagus. Sementara di sisi lain, Jong Chan menggunakan hilangnya anaknya sebagai strategi untuk mencari massa demi kemenangan partainya. Keesokan harinya, Yeon Hong kembali menemui guru Min Jin. Bu guru suara pun menunjukkan sebuah video di mana saat Min Jin dan Mi-ok tampil di depan umum. Mereka nampak dilempari oleh murid-murid yang lain karena pada dasarnya mereka emang sudah dikucilkan. Melihat hal itu, Yeon Hong tidak tahu harus berkata apa, dan beliau pun meminta agar Sora membantunya. Namun Sora sudah tidak mengetahui apapun lagi. 죄송합니다, 어머님. Di malam harinya, Yeon Hong semakin terpuruk. Yeon Hong merasakan sebuah ketidakadilan. Putrinya hilang, tapi seolah tidak ada perubahan sama sekali di kehidupan masyarakat. Yeon Hong pun kembali bertemu dengan polisi yang menangani kasus hilangnya Min Jin, dan Yeon Hong merasa bahwa hilangnya anaknya ini ada campur tangan dari saingan politikus suaminya atau Sino Jae-sun tadi. Tapi Yeon Hong tidak ingin berpikiran seperti itu dan masih ingin mengungkap kebenaran anaknya melalui satu-satunya temannya, yakni si Mi-ok. Yeon Hong pun membawa Mi-ok ke psikiater terdekat bersama Pak Polisi. Sesampainya di sana, Mi-ok nampak dihipnotis dan menceritakan tentang awal mula kisah mereka. Dan tetap saja Mi-ok membicarakan tentang Min Jin yang dijemput oleh seorang pria menggunakan mobil putih. Namun Mi-ok tidak ingat dengan nomor seri mobilnya. Karena merasa metode hipnotis ini tidak membuahkan hasil, Pak Polisi pun pergi dari sana. Karena tidak menjumpai titik terang, Yeon Hong pun kembali ke kantor sekretariat kampanye cabang Eblek guna menemui Pak Park yang merupakan kepala dari bidang fasilitasi pembinaan politik. Beliau ini sebelumnya adalah bawahan langsung dari partai sebelah. Jadi dia membelot ke sini. Pak Park pun diminta untuk memberikan berkas penyidikan pihak kepolisian terhadap kasus Min Jin. Namun Pak Park tidak bisa memberikannya karena tindakan tersebut termasuk tindakan ilegal. Karena merasa kesal, Yeon Hong pun memotong-motong pamflet wajah suaminya dengan penuh kemarahan. Di perjalanan, Yeon Hong menghubungi supir pribadi suaminya dan menanyakan kemana suaminya waktu di malam hilangnya Min Jin. Beliau pun berkata bahwa Jong Chan menemui anggota dewan senior di sebuah hotel bintang banyak. 이 동네 사람들은 하나도 못 믿겠다, 야. Saat di perjalanan itulah Yeon Hong semakin merasa tidak karuan. Dia pun mencoba mengingat dan mengkaji kembali apa yang terjadi di hari sebelum Min Jin menghilang. Dan dia mengingat bahwa kandidat ketua dari Ormas Merah menyulut sebuah lagu yang sering disenandungkan oleh Min Jin. Karena secercah titik terang itu, Yeon Hong menghubungi suaminya dan berkata bahwa mereka telah disadap oleh kandidat sebelah, sehingga ketuanya mengetahui lagu yang sering disenandungkan oleh Min Jin. Karena semakin putus asa, Yeon Hong pun pergi ke tempat Gus Samsudin dan melaksanakan ritual guna mendapatkan sebuah petunjuk tentang anaknya. Sementara di tempat lain, Mi-ok masih berusaha keras untuk membuka pola ponsel yang cukup mulus kemarin. Kejadian ini berlangsung hingga esok pagi. Berita terkini mengabarkan terdapat sebuah kemerosotan pada pendukung Ormas Biru karena publik merasa Jong Chan tidak memodelkan anaknya yang hilang, sementara Ormas Merah memiliki keunggulan di atas angin. Di tempat lain, ritual yang cukup membuat saya pusing akhirnya selesai juga, bertepatan dengan Mi-ok yang berhasil membuka pola pada ponsel itu. Entahlah, banyak teka-teki di sini. Ponsel siapakah itu? Keesokan harinya, titik terang keberadaan Min Jin berubah menjadi gelap gelita karena pihak kepolisian menemukan jasad Min Jin yang dibalut plastik terkubur di tengah hutan. Rupanya, ritual yang menegangkan tadi menjumpai sebuah petunjuk tentang Min Jin. Yeon Hong mengetahui hal itu melalui alam bawah sadarnya ketika menjalani ritual dan langsung menghubungi pihak kepolisian sehingga mereka langsung bergegas untuk melacaknya di area hutan itu. Dan ya, mereka menemukan jasad Min Jin sebelum fajar menyingsing. Setelah 10 hari mayat Min Jin dikubur dengan tidak layak, raut wajah Min Jin sedikit berubah dan setelah diidentifikasi, pemakaman yang layak segera dilaksanakan. Sementara di sekolah, Mi-ok dengan tersenyum melihat foto dari jasad Min Jin pada HP yang berhasil ia buka dengan susah payah. Dengan ditemukannya Min Jin dalam keadaan tidak sehat, benar-benar membuat gebrakan di mata publik. Publik yang cenderung ke Ormas Merah kembali berbondong-bondong mendukung Ormas Biru. Dan di sini terlihat jelas bahwa Yeon Hong memiliki tanda tanya besar terhadap keganjilan yang menimpa anaknya. Dan beliau mendengarkan suara dari Min Jin, seolah itu adalah petunjuk bagi sang ibu untuk menyelidiki nasib yang menimpa Min Jin.
Malam harinya di rumah, Jongchan membicarakan tentang di mana ia waktu malam sebelum Minjin menghilang. Tapi itu semua sudah tidak penting lagi bagi Yeonhong. Bahkan Yeonhong menggugat cerai dan menuduh suaminya telah membunuh anaknya. Mendengar hal itu, sontak membuat Jongchan marah dan KDRT pun tidak terelakkan. Keesokan harinya, Yeonhong kembali meretas laptop milik Minjin sembari mencari beberapa bukti tentang apa yang didengarnya waktu pemakaman Minjin kemarin. Dia mengkaji semua yang didengarnya dan menemukan satu alamat email dengan nama 10240 yang dengan jelas tertera di buku tulis maupun di daftar email Minjin. Setelah membuka pesannya, di sini terdapat beberapa bocoran soal ujian dan Yeonhong berasumsi bahwa pemilik alamat email ini adalah salah satu guru di sekolah Minjin. Dan ya, setelah memastikan semuanya, Yeonhong pun mengetahui bahwa alamat email ini milik Bu Guru Sora. Dan beliau dengan sengaja menanyakan apakah Miok yang membunuh Minjin. Bu Guru Sora pun menjawab bahwa itu tidak mungkin, meski ada seorang saksi mata yang menyaksikan bahwa ia telah melihat Miok dengan pelumuran darah. 어머님, Dan di hari itu juga polisi menginterogasi Miok. Yeonhong yang berada di sana benar-benar marah karena banyak barang bukti yang mengarah ke Miok. Namun saat itu juga supir pribadi Jongchan datang dan mengatakan bahwa putrinya tidak mungkin melakukan hal itu. Mengetahui supir pribadi suaminya adalah ayah Miok, Yeonhong kembali teringat dengan awal ia bertemu dengan Miok dan sontak membuat dia semakin marah. Lalu Yeonhong membisikkan pada Pak Supir bahwa hasil akademi Miok yang luar biasa bukan atas kerja keras ia sendiri. Dan di saat itu pula Jongchan datang dan menghajar Pak Supir. Di malam harinya, Pak Park nampak mendapatkan hasil penyelidikan dari pihak kepolisian yang sempat diminta oleh Yeonhong beberapa waktu yang lalu. Nuwekat wong iki, sian dari ilegal tapi kok isi ae dicuwolong. Setelah mendapatkan berkasnya, Yeonhong langsung memeriksanya. Sementara penyelidikan masih berlanjut. Polisi mendatangkan saksi mata dan memintanya untuk mengidentifikasi apakah gadis yang berlumuran darah di malam tersebut adalah Miok. Namun orang tersebut berkata bahwa bukan Miok, orang yang ia lihat. Sementara Miok kembali dihipnotis untuk mengorek beberapa info di alam bawah sadarnya. Dan ia menceritakan tentang awal ia bertemu dengan Minjin yang dibenci oleh semua murid karena reputasi ayahnya. Setelah malam yang melelahkan, di rumah Miok mendapatkan sebuah pesan dari HP mulus tersebut. Setelah melihat pesan tersebut, Miok segera pergi dari rumahnya menggunakan sebuah sepeda dan menuju ke Semak Belukar, lalu mengendarai mobil dari sana. Banyak tanda tanya di sini. Mungkin dia mau menemui seseorang yang memberi pesan tadi. Di perjalanan, Miok nampak mengingat masa lalunya, di mana pertemanannya dengan Minjin yang terbilang cukup di luar nalar. Keesokan harinya, Yeonhong kembali ke sekolah dan menemui Bu Guru Sora. Beliau menjelaskan bahwa putrinya tidak ada bedanya dengannya. Dia tidak memiliki bakat di bidang akademik. Tanpa basa-basi, Yeonhong menanyakan alasan bagi Bu Guru atas dasar apa ia membocorkan soal ujian pada anaknya. Jadi gini, dalam beberapa waktu kemarin, nilai Minjin dan Miok berada di top 10. Dan Miok saat ini terduga sebagai tersangka. Yeonhong memiliki firasat bahwa hal ini ada kaitannya dengan kasus Minjin. Saat ia pergi dari sana, Bu Guru Sora meminta agar hal ini tidak dibawa ke polisi. Setelah mengetahui lokasi tragedi tabrak lari saat di malam Minjin menghilang melalui berkas investigasi yang dicuri oleh Pak Park dari kepolisian, Yeonhong yang sedang mendengarkan intro XY movie secara mengejutkan dipukul oleh seorang pria misterius dan diseret ke tengah alas. Namun secara tiba-tiba Yeonhong diselamatkan oleh seorang pria yang ditugaskan oleh Jongchan untuk mengawasi Yeonhong. Di rumah sakit, Yeonhong yang tersadar mendengar sebuah berita perihal pelaku yang menyekapnya di kala itu adalah pendukung setia dari Ormas Merah. Setelah menjalani perawatan, di rumah, Jongchan memberikan stun gun pada Yeonhong untuk berjaga-jaga. Keesokan harinya, Yeonhong kembali melihat video Minjin dan Miok waktu tampil di sekolahnya. Dan ia menyadari di antara teman-temannya yang mengacukan jari tengah terdapat seseorang yang terlihat menikmati show bakat mendiang anaknya itu. Dengan nalurinya, Yeonhong segera menemui siswi tersebut dan mengajaknya berbicara. Di sini terdapat sebuah titik terang baru, di mana siswi tersebut menunjukkan sebuah video di mana tempat Minjin dan Miok sering menghabiskan waktu luang mereka. Tempat tersebut memiliki nama Wild Rose Hill, dan mereka berpendapat dengan kedekatan Minjin dan Miok, persentase Miok untuk membunuh Minjin berada di 0%. Wes, kakesuan wes. Yeonhong segera merapat ke Wild Rose Hill. Di sana, Yeonhong menemukan beberapa foto Minjin dan Miok melakukan beberapa hubungan terlarang yang sontak membuat Yeonhong marah dan mengacak-acak tempat tersebut. Dan secara tidak sengaja, Yeonhong menemukan sekantong penuh uang kertas.
Setelah menelusuri tempat tersebut, Yeonhong menemukan sebuah mobil yang sempat dikendarai oleh Mi-ok beberapa waktu lalu. Dan di sini Yeonhong mulai mengerti lirik lagu yang biasa disenandungkan Min-jin, Wild Rose Hill, adalah bukti nyata. Dan perihal angka saat Min-jin berhitung, ia selalu berhenti di 11.30, yang mengartikan waktu tragedi mendiang anaknya dimulai, yaitu tepat di jam 11.30 dini hari. Tidak lama setelah itu Mi-ok datang. Lalu Yeonhong segera menaburkan uang kertas ke arahnya dan berasumsi bahwa uang tersebut mau mereka gunakan untuk membayar seseorang yang memberikan bocoran soal ujian kepada mereka. Mi-ok yang merasa semakin tersudut akhirnya mengungkapkan semua yang terjadi di malam itu. Mobil yang berada di semak-semak adalah mobil yang digunakan oleh seorang pria untuk menabrak Min-jin. Mi-ok yang mengikuti Min-jin dari kejauhan mengambil alih kemudi ketika pria itu sedang turun dari mobil dan memotret wajah Min-jin sebagai bukti bahwa tugasnya telah diselesaikan. Lalu Mi-ok segera menabraknya, lalu mengambil HP milik pria itu. Setelah itu, Mi-ok segera membawa jasad Min-jin ke tengah alas untuk menguburkannya. Dan yang mengagetkan adalah seseorang yang menyuruh pria itu membunuh Min-jin adalah Bu Guru Sora. Itu semua dilakukan karena Min-jin dan Mi-ok memiliki video skandal Bu Guru Sora dengan seorang pria di dalam mobil. Min-jin dan Mi-ok yang mengetahui hal itu memanfaatkan video tersebut dan mulai meminta Bu Guru Sora untuk memberikan soal ujian hingga memeras uang sebesar 100 juta. Berarti uang yang ditemukan tadi adalah uang hasil meras Bu Guru Sora, bukan uang untuk membayar soal ujian. Oke. 핸드폰 나봤으면 그만 돌려주세요. 싫다. Keesokan harinya, Yeonhong tumbas beberapa alat tukang yang memiliki potensi untuk menyakiti manusia. Dan di malam harinya, Yeonhong menuliskan sebuah pesan untuk segera bertemu kepada pria yang meminta foto jasad Min-jin. Keesokan harinya, tepat di waktu pemilihan calon Hokage yang ke-21, saat sedang sarapan, Yeonhong memberitahu Jongchan bahwa pelaku pembunuhan Min-jin bukanlah ketua Ormas Merah. Jadi, kamu harus memenangkan pemilu ini. Kemudian, pilkada segera dilaksanakan. Di malam harinya, Yeonhong akan bertemu dengan seseorang dalang di balik kematian mendiang anaknya. Ketika dia datang, Yeonhong menghampirinya diam-diam. Ketika dia lengah, Yeonhong segera menyetrum orang itu menggunakan stun gun tadi. Dan betapa mengejutkannya, ternyata orang itu adalah suaminya sendiri. Setelah itu, Yeonhong mengikat dan menyiksa suaminya sendiri menggunakan peralatan yang dibelinya di toko bangunan usaha baru. Kenapa Yeonhong bisa tega dan tidak merasa terkejut dengan kenyataan pahit bahwa dalangnya adalah suaminya sendiri? Ternyata Yeonhong telah menyelidiki semuanya dan mengetahui bahwa Bu Guru Sora dan suaminya telah cukup lama main api asmara. Dan salah satu hubungan tak lazim tersebut sempat kepergok oleh Mi-ok. Dan dengan segera Mi-ok memberitahukannya pada Min-jin. Kemudian di saat ulang tahun Bu Guru Sora, mereka menghadiahkan satu buah Kinder Joy dengan kamera kecil di dalamnya untuk mendapatkan sebuah video skandal guna memeras Bu Guru Sora. Mungkin karena Bu Guru Sora sudah tidak tahan dengan tekanan yang diberikan murid-muridnya, Bu Guru Sora pun mengadukannya pada Jongchan tanpa memberitahukan kepadanya bahwa yang memerasnya adalah putrinya sendiri. Jadi ini Jongchan mau nyuruh orang membunuh pemilik video itu tanpa mengetahui kalau yang memiliki videonya adalah anak sendiri. Siapa yang jadi sini? Ketahuan. Oke, kembali ke penyiksaan duniawi. Yeonhong memutar video skandal suaminya dan Bu Guru Sora waktu lalu mengunggahnya ke dunia maya. Yeonhong merasa tidak puas jika membunuh suaminya. Ia lebih puas jika suaminya merasa hidup segan mati tak mau. Dan hal itu membuat Jongchan menderita. Kemudian setelah menjalani hari-hari suram, Yeonhong yang stres berat bertemu dengan Mi-ok di tengah alas dan mengira bahwa itu adalah mendiang anaknya. Dan film yang sangat traumatis ini pun berakhir. The Truth Beneath. Film ini termasuk film yang bagus banget karena terdapat banyak sekali kejutan yang muncul setelah beberapa rangkaian misteri yang dengan susah payah diungkapkan oleh seorang ibu dari karakter anaknya sendiri. Film ini memiliki banyak sekali pesan moral yang bisa kita kutip. Jadi kita ambil satu saja pesan moral dari film romantis ini. Tidak ada pekerjaan apapun yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada keluarga tercinta. Satu-satunya tata tertinggi dalam kehidupan adalah sebuah keluarga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.